Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Jembatan Mahakam atau jembatan kembar Mahakam adalah sebuah jembatan yang dibangun di atas alur sungai Mahakam yang menghubungkan kawasan Samarinda kota dengan wilayah kecamatan Samarinda seberang. Jembatan tersebut sangat vital bagi pengguna kendaraan sebagai jalur keluar masuk kendaraan dan menuju luar kota Samarinda. Sempat terbengkalai 7 tahun, tetapi jembatan sepanjang 220 meter ini akhirnya selesai dan mulai dipakai sejak tahun 2020. Saudara, mengapa Yesus disebut anak Allah? Dan mengapa Yesus juga disebut anak manusia? Jawabnya, karena Yesus adalah jembatan. Yesus adalah penghubung antara Allah dengan manusia. Mari kita lihat, Ibrani 1 ayat 1-3 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Apakah Anda perhatikan? Ayat ini mengindikasikan bahwa yang pertama, Allah sangat rindu untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan yang erat dengan manusia. Tetapi kesucian Allah adalah api yang menghanguskan. Kalau Dia temui langsung, manusia akan mati oleh kesucian Allah. Yang kedua, tetapi halangan itu tidak menghentikan Tuhan untuk berusaha berbicara dengan manusia. Melalui media perantara, yaitu para nabi, Tuhan berkomunikasi dengan manusia berulang kali dan dengan berbagai cara. Dan pada akhirnya, pada puncaknya, Allah berbicara melalui anaknya yang adalah ahli waris, pencipta alam semesta, yang mana Dia adalah Allah juga. Pertanyaan, mengapa disebut anak? Mengapa tidak rekannya atau mitra kerja Allah? Mari kita lihat lebih dalam. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan langsung mengumumkan. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apakah Anda perhatikan? Permusuhan, peperangan antara setan dan manusia, yaitu keturunan Hawa, akan berlangsung terus sampai keturunannya akan meremukkan kepala setan. Yaitu seorang yang akan mengalahkan setan untuk selamanya akan datang, akan muncul, akan lahir. Tegasnya akan lahir seorang anak manusia untuk mengalahkan setan. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai anak. Karena Dia terlahir menjadi manusia untuk menghadapi setan. Pertanyaan, mengapa tidak memusnahkan setan dengan kuasa Allah saja? Itu ide hebat dan itu ide mudah. Saudara, Tuhan jadikan dunia hanya dalam 6 hari. Dan jikalau Tuhan mau memusnahkan setan dan juga memusnahkan manusia yang berdosa, lalu ciptakan sebuah dunia yang tanpa dosa, itu mudah. 6 hari saja sudah selesai. Dunia yang baru, planet yang tak berdosa, terwujud. Tetapi Ibrani 2 ayat 14-15 menceritakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, artinya Tuhan mengambil jalan panjang, ribuan tahun, menjelma jadi manusia. Darah daging manusia Dia ambil, kelaparan, kehausan, kesakitan, tersiksa, terhina bahkan. Kenapa? Karena Tuhan hendak menyelamatkan manusia garis keturunan Adam dan Hawa. Demi cintanya, melalui pengorbanannya,
semua yang terlahir dalam keturunan yang berdosa dan dikuasai kejahatan dapat diselamatkan. Saudara, keselamatan hanya dapat disediakan oleh Allah Pencipta yang menjadi manusia, serta yang menunjukkan bahwa hidup dalam pola kebenaran Allah dapat dijalankan manusia, dan itu yang akan mengalahkan dan bahkan memusnahkan setan. Saudara, Yesus adalah Allah, menjadi anak. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang menjadi anak manusia. Artinya dia menjadi manusia sepenuhnya. Dan dia adalah anak Allah. Artinya dia adalah Allah juga sepenuhnya. Dengan demikian di dalam tubuh Yesus, Allah dan manusia menyatu. Sehingga Yesus dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan kembali Allah dan manusia yang menerima keselamatan dari Allah. Itu keren.